Kita sebagai pengusaha, pastinya kita pengen agar penjualan makin bagus, ya, sales makin naik, customer makin banyak. Anda begitu nggak sebagai orang pengusaha, sebagai seorang pebisnis? Nah, kalau Anda begitu sebagai pebisnis, pastinya kita inginkan bagaimana caranya atau strateginya atau sistemnya supaya sales saya juga bisa meningkat. Apapun produk Anda, apapun bisnis Anda, apapun juga jenis jasa Anda, right? So, dalam video ini saya akan sampaikan ada beberapa hal, ada 3 hal khususnya untuk membangun sales system di bisnis Anda, ya. Nah, sales system itu luas sekali. Kalau saya bicara bisa mungkin 3 hari seminar juga mungkin belum tentu cukup, karena ini pengalaman saya langsung, praktek saya langsung sebagai business coach, sales coach yang membangun sales system di beberapa perusahaan. Oke, so saya akan kasih contoh pengalaman saya waktu saya meng-coach langsung klien saya. Klien saya ini adalah di bidang konsultan keuangan. Ya, kliennya di seluruh Indonesia sudah menyebar banyak sekali dan sudah puluhan tahun sebagai konsultan keuangan di Indonesia. Nah, klien saya memiliki 8 sales inti. Ya, yang sudah juga cukup lama bergabung di perusahaan tersebut. Nah, 8 sales inti ini dites ya secara personality. Ada 2 orang yang karakternya C dan S, ada 4 orang yang karakternya D dan I, ada 1 orang yang I dan C. Begitu kira-kira ya. Jadi DISC, basically Anda semua sudah tahu DISC ya. Orang I adalah orang yang influence, jago bicara, jago memberikan komunikasi yang tepat dan sebagainya. Dominan, D ya, S adalah steady, I adalah, tadi C adalah critical. Jadi DISC, ini basically cuma DISC. Nah, owner yang melihat bahwa oke, dari 8 sales ini yang paling jago harusnya yang ini dong. Kenapa? Karena DI, dominan dan influence. Jadi dia confident ya dan bisa menginfluence. Nah, gitu ya. Itu kan yang sebetulnya seperti itu. Secara karakter begitu. Nah, cuman yang menarik adalah begini. Ternyata penjualan terbaik ya ternyata dari sales yang ini. Salah satu yang di sini. Ya, salah satu yang di sini tuh yang terbaik. Ternyata yang karakternya S bahkan. Ini yang menarik. Karakternya S dan C. Nah, ini yang menarik. Orang pikir adalah kalau orang sales itu kan harus jago ngomong, harus jago komunikasi, harus jago meyakinkan, harus jago mempersuasi orang secara positif dan confident. Ternyata setelah dilihat hasilnya, ya, ternyata yang jago closing atau yang closingnya paling tinggi adalah yang ini, salah satu di sini. Dan dengan karakter S. Nah, ini menarik. Kenapa bisa begitu? Ternyata setelah dilihat prosesnya, dilihat bagaimana cara dia bekerja, ini ownernya saya bantu ya, langsung saya cek ya. Ternyata begitu kita lihat dan kita pakai recording dan sebagainya, kita lihat, oh ternyata salah satu sales ini, dia bukan lebih banyak bicara. Jadi dia lebih banyak untuk mendengarkan. Nah, ini menarik. Jadi ternyata ya, temuan pertama ya adalah bagaimana supaya si sales ini bukan hanya cuma banyak bicara, jelasin produk, fitur, keunggulan, dan ini Pak, kita bedanya dengan yang lain seperti ini, bukan hanya itu, tapi kita dengarkan. Nah, yang menarik. Jadi gini, saya jelaskan. Jadi si owner ini punya satu ukuran, ya dashboard. Ya, waktu saya bantu dia, saya bantu buatkan yang namanya dashboard. Tadinya dashboardnya KPI-nya cuma secara umum, volume, penjualan dan juga omset dan transaksi, ya repeat dan sebagainya. Ini saya bedah lagi, lalu kita bedah menjadi 3 hal yang penting. Pertama adalah closing rate setiap sales. Kedua adalah solusi, closing on solution. Nah, gini. Jadi klien itu sebelum dia mau beli produknya atau mau pakai jasanya, dia harus secara mindset, saya setuju. Closing on solution. Jadi sales ini bisa menjelaskan solusi dan ini yang saya cari. Ya. Dan customer itu punya banyak vendor yang dia juga dipresentasikan oleh berbagai tipe sales. Nah, sales ini bisa meng-closingkan on the solution. Itu yang saya ukur. Ya, setelah kita coaching, itulah yang saya ukur. Ketiga adalah closing on the spot. Nah, on the spot artinya nggak tunggu lama, ya follow up 2 kali langsung deal. Itu. Jadi on the spot itu macam-macam ya. Beda bisnis, beda caranya atau beda mekanismenya. Ada beberapa bisnis yang langsung on the spot kayak retail gitu kan. Tapi kalau kita bicara B2B dan sebagainya, on the spot bisa jadi 2 kali follow up ataupun 3 kali follow up sudah deal. Biasanya pertama dengan user, kedua dengan bagian manajer, ketiga dengan ownernya langsung deal. Itu termasuk on the spot. Nah, kita ukur. Jadi yang menarik seperti itu. Balik lagi ke cerita saya. Pada saat diukur, dievaluasi, ternyata sales yang paling jago closing itu yang introvert justru. Yang karakternya S. Setelah ditemui ternyata, oh,
ininya, lu ternyata banyak dengerin. Iya, dia dengerin. Nah, setelah didengerin, ternyata dia kasih solusi. Nah, tepat. Iya, jadi Pak, yang Bapak butuhkan setelah dengerin, iya, cerita, sekalian cerita. Ini kan introvert, dia diem aja, dia S. Gitu ya. Oh Pak, jadi gini, setelah dengerin dari cerita Bapak, sebetulnya yang Bapak butuhkan adalah optimasi di cash flow Bapak sekarang, dan juga bagaimana Bapak menghitung planning untuk 3 tahun ke depan, supaya cash flow ke depan Bapak memiliki cadangan sekian bulan, dan Bapak tenang. Nah, 2. Nah, jadi temuan pertama adalah begitu kita tahu, oh inilah resep sukses, baru kita bisa duplikasi kepada sales yang lain. Nah, ini belum selesai cerita saya. Ini baru bagian pertama. Bagi Anda yang baru menonton channel saya, kalau Anda tertarik, Anda bisa komen di bawah, say yes gitu ya. Lalu Anda bisa jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Oke, saya lanjutkan. So, jadi closing on solution. Ya, nah itu baru temuan pertama. Ternyata, oh setelah saya coaching ownernya, oh berarti script kita mesti diubah atau karakter salesnya diubah. Orang yang tadinya dominan, oh Pak begini agresif, ditutup target ataupun banyak cerita ini itu dan sebagainya, ditahan, direm, ngomong gitu ya. Iya, jadi dengerin. Karena untuk orang dominan, untuk orang yang banyak cerita, untuk nahan, nah kita ubah. Ya, kita role play, kita ubah dan sebagainya. Akhirnya, ya. Itu perlu waktu ya. Nah, singkat cerita, jalan tuh ya dengan cara begitu style baru. Jadi salesnya tidak terlalu agresif seperti dulu. Belajar dari si sales ini yang ternyata lebih mendengarkan. Lalu ternyata setelah 2 bulan kemudian, bagus ya, bagus. Semuanya jadi mendengarkan. Banyak insight-insight yang didapat oleh perusahaan. Oh, customer butuhnya ini, klien carinya ini. Dapat tuh insight-nya banyak. Tapi begitu diukur closing rate-nya, tetap nggak naik-naik. Nah, loh. Jadi yang dominan, yang influence tadi nggak naik. Yang introvert tetap bagus, konsisten dengan closing rate-nya. Yang itu nggak naik. Nah, kenapa bisa begitu? Ya, itu kenapa begitu? Nah, karena begini, waktu dia dengerin, nah ini temuan kedua. Waktu dia dengerin, ternyata si yang dominan dan yang influence tuh bilang, oke Pak, ya udah, Bapak berarti gini Pak ya, oke Pak. So, Bapak, nextnya Bapak harusnya begini-begini ya. Jadi Bapak maunya gimana Pak? Maunya begini apa begini? Jadi langsung dengan aggressive assumption close. Mungkin si sales ini pernah belajar tentang assumption close ya. Asumsi klien udah mau gitu. Begitu didengerin, solusinya dapat. Oke Pak, jadi Bapak maunya gimana Pak? Kapan mau mulainya? Jadi langsung aggressive assumption close. Nah ini menarik ya. Si yang ini, yang introvert ini, dia dengerin tapi dia pakai natural closing assumption. Tadi aggressive closing assumption, yang ini natural closing assumption. Jadi, oh gitu ya Pak. Oke, menarik sih Pak. So Pak, berarti Bapak nextnya adalah Bapak mesti persiapkan dulu data-data sekarang ya. Kira-kira Bapak bisa kirimkan kapan? Nah, kalau yang itu, oh Pak, oke Pak, jadi bagus, oke Pak. Bapak kira-kira mau kapan kita bisa kerjasama ya Pak? Beda. Nah, dengan demikian hasilnya lain. Nah, temuan kedua nih untuk si pemilik bisnis ya, untuk si ownernya. Oke, berarti bukan hanya dengerin ceritanya customer, tapi pada saat closingnya, nah pada saat closingnya itu jangan terlalu agresif, push assumption udah pasti mau nih, push. Oke Pak, jadinya gimana Pak? Maunya ambil apa enggak? Terlalu agresif, tapi dia lebih natural aja, natural assumption. Oke Pak, so nextnya gimana? Nah akhirnya ya kita ciptakan satu sistem. Ya tadi pertama adalah sistemnya untuk bisa lebih mendengarkan. Yang kedua, ciptakan satu sistem adalah setiap customer udah oke, angguk-angguk, bilang Pak, oke, so nextnya bagaimana? So nextnya bagaimana? So next rencana Bapak seperti apa? So dari sini Bapak rencananya mau bagaimana? Jadi soft aja. Ya, assumption oke, tapi naturally. Ya, biarkan si percakapan itu secara natural ya. Mengarahkan customernya untuk oke, so nextnya gimana Pak? So rencana Bapak dari sini, setelah ini rencana Bapak bagaimana? How would you like this to be? Gimana kerjasamanya seperti apa? Soft, tapi tetap confident. Nah, latihan lagi, belajar lagi dan sebagainya. Nah, ini menarik ya. Satu hari ada satu klien besar ya, yang dia punya omset luar besar banget. Dia
si owner ini percaya bahwa saya pasti akan deal karena sales saya sudah dilatih. Ada coach yang latih saya, coach yang membimbing saya. Oke, Pak, kita coba. Sekarang begini, saya pengen coba, Pak, si salah satu dari sales yang ini, itu yang karakternya C dan S, ya. Itu kan dia prestasinya kurang bagus tuh, Pak, saat ini. Ya, saya mau dia yang tanganin. Oh gitu ya, Coach? Yakin, Coach? Nggak sih, itu aja, Coach. Yang dia kan udah prestasinya bagus, Coach. Udah konsisten. Nggak, Pak. Saya mau coba dia, si B. Saya mau coba si B itu. Ya, kenapa? Kita harus kasih kesempatan dia untuk dia bisa naikin confidence-nya dengan karakternya dia. Tapi, Coach, dia tuh, aduh, kayaknya kurang deh, Coach. Coba, Pak, kita coba. Akhirnya, owner setuju, kita coba si B. Ya. Nah, ini menarik. Ingat, 3 ini ya. Closing rate, closing on the solution, closing on the spot. Si B disemangatin sama timnya. Ayo B, kamu pasti bisa. B, kamu pasti bisa. Si B confident. Ya, dengan karakter dia tidak jadi orang lain. Dengan karakter dia. Nah, ini klien besar loh. Bener-bener besar. Ownernya bilang, aduh Coach, ini aduh kalau saya sampai gagal Coach, aduh ini sayang banget Coach. Kalau saya aja yang closing, pasti saya bisa Coach. Ownernya berusaha, tadinya super salesman, dia sekarang mulai, aduh tutup mata, lepas deh, kasih si B deh. Aduh ini pada sales yang gue nggak yakin banget. Si owner, udah terserah, aduh tutup mata deh, berdoa sama Tuhan aja, percayalah gitu ya. Tapi akhirnya si owner bilang, oke, saya percaya kamu bisa. Saya udah kasih ilmunya, saya udah kasih training dan sebagainya, saya kasih pembimbingan dan sebagainya, bahkan kamu udah dibantu sama coach. Ya, saya percaya kamu bisa. Oke, lalu pada saat momen, datanglah si klien besar itu. Wah, kan gagah. CEO-nya datang. Ya, CEO-nya datang dengan berbagai semua protokolnya, semua bawah segala macam ya. Ya, pokoknya datang dulu. Ya, oke, boleh dengerin presentasinya. Nah, pada saat presentasi, dengan karakter S, ya dengerin tak tok singkat cerita begitu ya. Nah di saat si sales ini mempresentasikan solusi dan sebagainya, kasih harga, pricing segala macam, lalu owner bilang, CEO-nya bilang, menarik. Cuma begini ya, kita tuh melihat dari berbagai macam sales semuanya sama. Bahkan ada beberapa vendor yang dengan solusi yang sama, dengan package yang sama, service yang sama, itu mereka kasih harga lebih murah. CEO-nya nanya, so tell me, kasih tahu sama saya, kenapa saya harus kerjasama sama Anda? Kenapa saya harus memilih Anda dibanding yang lain? Nah, ini sales bingung. Aduh, nggak pernah ada tuh script begitu. ya, karena selama ini dia nggak pernah begitu. Wah, gugup nih. Masa mau tanya leadernya, karena dia sendiri di situ ya, mewakili perusahaan. Ya, jadi dia diam, dia mungkin dalam hati dia berdoa kali ya. Terus dia dengan hikmat, dia bilang begini, oh begitu ya Pak, setuju sih Pak, pastinya vendor lain ada yang lebih murah dan sebagainya. Namun begini Pak, kami itu tidak fokus untuk competing di price. Cuman yang kami fokuskan adalah kami ingin membangun satu relasi dan juga transaksi jangka panjang dengan Bapak. Karena kita percaya dengan kita kerjasama lebih panjang, ya kita melihat itu sebuah kerjasama yang baik dan win-win buat kita. So kita tidak interest untuk compete in price, tapi kita mau agar kita bisa membangun satu transaksi jangka panjang dengan Bapak. That's why kalau Bapak memilih kita, saya akan terjun langsung, saya akan liatin langsung, dan saya akan guarantee setiap proses demi proses, saya akan pastikan ROI Bapak akan lebih cepat, ya, dan cash flow Bapak akan lebih optimal, dan yang pastinya saving cost Bapak kita akan bantu turunkan sampai sekian persen dalam bulan ini juga, karena data-data akan kita cek dan kita research dan kita pelajari dengan detail. CEO bilang, interesting approach. Belum ada tuh vendor lain dengan positioning yang seperti itu. Biasanya orang lain bilang, Pak, tapi kita bisa punya diskon lebih murah, Pak. Kita ada garansi, Pak, dan sebagainya. Ini approach-nya beda. Dia bisa closing on the spot. Nah, interesting. Ya, nah di situ ternyata, ini dapat. So gimana langkahnya supaya ini bisa terduplikasi ke yang lain? Ini yang menarik. Ya, Anda masih semangat? Yang semangat silahkan tuliskan, saya semangat. Ya. Oke, lanjut. So, beberapa rangkuman setelah kita melihat situasi seperti ini, ya, yang saya bisa rangkumkan buat Anda, ya, menjadi pembelajaran buat Anda. Yang pertama adalah kita harus fokus kepada
listening. Ya. Buatkan satu skrip pertanyaan-pertanyaan yang tepat sehingga waktu kita tanya, dia cerita, customer cerita, dan sales mendengarkan. Jadi bukan fokus kepada listeningnya. Kamu dengerin ya. Dengerin sih dengerin tuh ya. Mana ada pertanyaan apa nih? Nggak dengerin gitu kan. Dengerin sih dengerin. Tapi bukan masalah dengerin ya. Pertanyaannya yang kita pikirkan. Jadi pikirkan pertanyaan-pertanyaannya apa. Question 1, question 2, question 3, question 4. Bagaimana Pak begini? Planning Bapak rencana gimana? Sejauh ini gimana? Pertanyaan yang tepat. Jadi bikin pertanyaan yang tepat sehingga customer cerita kita dengerin. Salesnya dengerin. Dan waktu dengerin, beneran dengerin. Jangan dengerin, terus gue dengerin apa? Nggak fokus. Jadi satu, pikirkan pertanyaannya supaya customer cerita, sales dengerin. Itu pertama. Yang kedua, fokus pada natural closing. Jadi closingnya natural aja, nggak usah kayak dibuat-buat supaya jadi push, jadi agresif, jadi kayak pakai script terlalu kaku gitu. Nah, itu natural aja. Setiap sales itu punya karakter, punya cara, punya gaya, punya style yang berbeda. Gunakan yang natural. Nah, jadi di sini kita tidak mencari natural born salesman, tidak mencari sales yang sudah terlahir, udah jago jualan. Biasanya rekrutmen gitu. Oke, kita cari sales yang udah jago jualan, udah bisa komunikasi, supel, dan sebagainya. Bukan itu. Kita justru membangun sebuah sistem sehingga dengan karakter sales yang berbeda-beda, mereka bisa gunakan sistem itu untuk mengoptimalkan closingnya. Jadi fokus kepada natural closing. Setiap kita boleh kasih skripnya, tapi biarkan itu naturally ya keluar dari mulutnya si sales tersebut. Yang ketiga, fokus bukan pada transaksi, tapi relasi jangka panjang. Ya. Fokus bukan hanya transaksi saat itu, tapi relasi jangka panjang. Win-win. Win buat customer, win buat kita sendiri. Ya, jadi win-win. Itu yang difokuskan. Nah, so ini 3 hal yang saya rangkumkan buat Anda, supaya Anda bisa lebih jelas lagi bagaimana caranya membangun sistem di perusahaan. Sales system itu sangat luas sekali. Ya, kalau Anda interest gimana caranya untuk bisa bangun sistem, Anda bisa hubungi tim saya di bawah. Ya, Anda bisa konsultasi dengan tim saya. Dan saya juga akan lanjutkan di video-video saya selanjutnya bagaimana supaya sales system ini bisa lebih memaksimalkan bisnis Anda dan di perusahaan Anda. So, saya Hendra Hilman, sukses selalu, salam pengusaha.